memudahkan kita semua untuk memahami agamanya, ya khususnya terkait dengan mata kuliah akidah ini. Baik, para mahasiswa-mahasiswi, azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan melanjutkan ya materi yang berkaitan dengan kitab fil aqidah, ya, Al-Bidayah fil Aqidah. Langsung saja para mahasiswa-mahasiswi azanillahu wa iyyakum. Terakhir kita telah sampai pada pembahasan al-alamatus tsalitsah min alamatis saati al-kubra. Kemudian kita sedikit mengulang kembali dan kita akan melanjutkan sampai pada akhir bab ini. Baik, para mahasiswa-mahasiswi, kita langsung saja. Qala muallif hafizahullah ta'ala, Syekh mengatakan al-alamatu ats-tsalitsah min alamati sa'atil kubra khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Wa Ya'juj wa Ma'juj qabilatani 'azimatani katsiratani wa huma min nasli Adam alaihi salam. Yani huma min bani Adam wa laysu minal jinni wala minal malaikah. وقد كانوا يعيثون في الأرض فسادا حتى جاء ذو القرنين فبنى عليهم سدا يحبسهم عن الناس. قال تعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Baik, para mahasiswa-mahasiswi, di sini Syekh mengatakan bahwasanya Ya'juj dan di antara ya tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kabilah yang sangat banyak jumlahnya. Mereka dari keturunan Adam, keturunan manusia. Mereka bukan dari malaikat ataupun dari jin. Ya, dan Ya'juj dan Ma'juj ini ya selalu berbuat kerusakan, ya selalu berbuat kerusakan sampai nanti datangnya Dzulqarnain yang ya sampai mereka berbuat kerusakan, ya selalu berbuat kerusakan sampai Dzulqarnain yang membangunkan sebuah benteng untuk menghalang mereka untuk bergabung dengan makhluk makhluk seperti ya kita ini. Ya, untuk saat ini Ya'juj dan Ma'juj ya sedang dikurung atau sedang ditahan oleh benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain, ya sehingga kita belum bisa melihatnya sekarang. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah mengatakan hingga ketika Dzulqarnain sampai di antara dua gunung,
ya dia mendapati di hadapannya suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan, ya, dan mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang membuat kerusakan di bumi, maka dapatkah kami memberikan suatu imbalan kepadamu agar engkau membuat dinding antara kami dan mereka. Kemudian Dzulqarnain mengatakan, apa yang telah dikaruniakan Tuhanku kepadaku lebih baik daripada imbalan dari kalian. Maka Dzulqarnain mengatakan, bantulah aku dengan kekuatan, ya, agar aku buatkan dinding yang kokoh antara kalian dan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Dzulqarnain mengatakan, berikan kepadaku potongan-potongan besi hingga ketika ia telah meratakan antara kedua gunung, ya, dia berkata, tiuplah api itu hingga besi itu menjadi merah, ya, menjadi panas seperti api. Kemudian Dzulqarnain mengatakan, berikanlah aku tembaga cair agar aku tuangkan ke atasnya. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mendakinya dan tidak bisa pula melubangi dinding tersebut. Kemudian selanjutnya Dzulqarnain mengatakan, ini adalah kasih sayang Allah untukku, ya, ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala, ya, telah berjanji, atau janji Allah telah datang, telah tiba, maka dia akan menghancurkan dinding tersebut, akan meratakan dinding tersebut dengan tanah. Dan Dzulqarnain mengatakan janji Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar, ya, pasti benar akan terjadi. Baik. Kemudian mu'alif mengatakan, madalilu ala anna Ya'juj wa Ma'juj min nasli Bani Adam. Saya mengatakan, ad-dalilu ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allahu ta'ala ya Adam, فيقول لا لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 فعندها يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. الله أكبر الله أكبر اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة. Saya mengatakan, ya, dalil bahwasannya Ya'juj dan Ma'juj merupakan keturunan Adam alaihissalam atau keturunan Nabi Adam alaihissalam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan ini menjadi bukti yang sangat kuat bahwasannya Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wahai Adam, maka Adam berkata, aku penuhi panggilanmu, kebaikan ada di tanganmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkanlah utusan ke neraka. Kemudian Adam bertanya, siapa utusan ke neraka itu? Maka Allah mengatakan dari setiap 1.000 orang terdapat 999 masuk ke neraka. Ya, saat itu ya, anak kecil menjadi beruban, wanita hamil keguguran, dan manusia tampak mabuk. Padahal mereka ya tidak mabuk, tetapi azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa satu orang yang selamat di antara kami? Ya, siapa yang satu orang yang selamat di antara kami? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya bergembiralah karena dari kalian ada satu orang yang selamat, sedangkan dari Ya'juj dan Ma'juj ada 999 orang yang akan masuk neraka yang tidak selamat dari neraka. Kemudian ya Nabi SAW bersabda juga, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku berharap ya kalian menjadi 1/4 dari penghuni surga. Para sahabat ya mendengar sabda Rasulullah, mereka bertakbir. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, aku berharap kalian menjadi 1/3 dari penghuni surga. Kembali lagi para sahabat pun bertakbir. Ya, kemudian Nabi SAW lagi-lagi mengatakan, aku berharap kalian menjadi setengah penghuni surga. Maka para sahabat pun bertakbir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para asatidah azani Allahu wa iyyakum, saya mengatakan Ya'juj wa Ma'juj mawjudun al-an. Ini adalah sebuah pertanyaan, ya apakah Ya'juj dan Ma'juj sekarang sudah ada? Maka jawabannya na'am. Balhum al-an kullu yawmin yadhhabuna wa yahfiruna fi as-sadda alladhi banahu Dzul Qarnain la'allahum yahfirunahu wa yakhrujuna ila al-ardi liyashrabu miyahaha wa ya'kulu zar'aha wa qad dhahara dzalika wadihan. Apakah Ya'juj dan Ma'juj sekarang ada? Maka beliau mengatakan ya, Ya'juj dan Ma'juj sekarang sudah ada. Mereka ya sudah ada dan setiap hari ya mereka pulang dan pergi ya setiap hari untuk menggali benteng yang telah dibangun oleh Dzulqarnain dengan harapan agar mereka bisa keluar dan bisa minum air yang ada di dunia ini. Kemudian fi haditsin rawahu Ibnu Majah wal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu al-Albani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Ya'juja wa Ma'juja yahfiruna kulla yawmin hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syamsi qala alladhi 'alaihim irji'u fasanahfiruhu godan. Ya, di sini Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwasanya setiap hari Ya'juj dan Ma'juj itu selalu berusaha untuk melobangi atau menembus benteng yang telah dibangun oleh Dzulqarnain sampai ketika matahari mulai tenggelam, ya maka mereka kembali dan mereka mengatakan, ayo kita pulang dulu dan besok kita lanjutkan
untuk melubangi lubang ini. فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء أي يشربون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله نقفا في رقابهم أو في رقابهم فيقتلهم بها وقد أشار القرآن الكريم إلى أنهم سيخرجون قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا bal kunna zalimin. Di sini Syekh mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj sekarang itu sudah ada. Setiap hari mereka pulang dan pergi setiap hari untuk menggali benteng tersebut ya. Ketika matahari ketika mereka melihat sinar matahari pemimpin mereka berkata kembalilah kalian kalian akan menggali lagi besok. Maka Allah mengembalikan keadaan benteng tersebut, tembok tersebut itu dalam keadaan lebih kuat dari sebelumnya. Maka ketika waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah akan membolehkan atau menghendaki mereka atau Ya'juj dan Ma'juj keluar. Mereka menggali seperti itu hampir setiap hari ketika mereka mau melihat ketika mereka hampir melihat sinar matahari, mereka atau pemimpin mereka berkata kembalilah kalian akan menggali besok. Dan ketika mereka mengatakan insya Allah atau petinggi mereka mengatakan kalian akan menggali lagi besok insya Allah dengan menambahkan ucapan insya Allah dengan izin Allah, maka mereka kembali keesokan harinya dan mendapati tembok sebagaimana mereka tinggalkan lalu mereka menggali hingga berhasil menembusnya dan keluar menghadapi manusia. Mereka Ya'juj dan Ma'juj ketika keluar mereka meminum air tersebut hingga kering manusia berlindung di benteng-benteng mereka, sedangkan Ya'juj dan Ma'juj melepaskan panah mereka ke langit, lalu panah itu kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata, kami telah mengalahkan penduduk bumi dan mengalahkan penduduk langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada Ya'juj dan Ma'juj ulat ke leher mereka yang akan menghancurkan kehidupan mereka, yang akan membinasakan diri mereka. Dan Al-Quran telah menjelaskan terkait ini
ya bahwasannya Ya'juj dan Ma'juj suatu saat akan keluar, ya sebagaimana yang Allah katakan, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ketika Ya'juj dan Ma'juj ya diizinkan untuk keluar, dibukakan tembok tersebut, mereka turun dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi, ya. Dan waqtarabil wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Dan janji yang benar, ya, yaitu kiamat semakin dekat, ya, maka tiba-tiba pandangan orang-orang kafir ya terbelalak, ya, ketakutan. Mereka berkata, celakalah kami, sungguh kami telah lalai dari sini, maka kami termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian wa inda ibni Majah bisanadin hasanin aidan an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuftahu Ya'juj wa Ma'juj wa yakhrujuna 'ala an-nasi kama qala Allah azza wa jalla min kulli hadabin yansilun fayaghshuna al-arda wa yanhazu al-muslimuna 'anhum ila madainihim wa usunihim fayadhummuna ilaihim mawashiyahum ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يابسا حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول قد كان ها هنا ماء مرة حتى إذا لم يبقى من الناس إلا أحد في حسن أو في حسن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع مختضبة دما للبلاء والفتنة فبينما هم على ذلك إذ بعث الله دودا في أعناقهم كنوف الجراد الذي يخرج في أعناقهم فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس فيقول المسلمون على رجل يشري نفسه فينظر ما فعل هذا العدو فيتجرد رجل منهم لذلك محتسبا لنفسه قد أظنها على أنه مقتول فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لها
ra'yun illa luhumuhum fa tashkuru anhu ka ahsani ma tashkuru an syai'in minan nabati asabathu qat. Taib, di sini ya saya mengatakan bahwasanya ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar membuat kerusakan dan meminum air yang ada sampai habis, maka Allah turunkan kepada mereka ya hewan yang akan membinasakan Ya'juj dan Ma'juj sampai kaum muslimin ya keluar, salah satu dari kaum muslimin keluar untuk memastikan keadaan di luar, maka dia mendapati Ya'juj dan Ma'juj telah binasa, telah mati semua. Lalu dia menyampaikan kepada yang lain bahwasanya mereka atau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka atau telah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj dan telah menyelamatkan manusia dari kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Lalu mereka pun keluar ya dan mereka mendapati hewan-hewan peliharaan mereka telah gemuk ya seakan-akan mereka makan ya makanan yang yang bergizi dengan atau rumput-rumput yang sehat dan seterusnya. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana ya karena mereka telah um, dilepaskan dari ujian Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian apa sebab daripada kematian Ya'juj dan Ma'juj? Saya mengatakan anak Isa wa sababu mautihim, penyebab kematian mereka adalah anak Isa. Kenapa? Wa sababu mautihim anna Isa alaihissalam sayad'u alaihim kama عند ابن ماجه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله جل وعلا فيدعو عليهم فيهلكهم الله تبارك وتعالى. Dan di antara sebab kenapa Ya'juj dan Ma'juj binasa karena sebab Nabi Isa alaihissalam berdoa agar mereka dibinasakan, ya berdoa kepada Allah agar mereka dibinasakan sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah ya bahwasanya Nabi SAW bersabda maka Isa dan para sahabatnya akan berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, lalu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Kemudian yang keempat, al-alamatur rabi'ah min alamat sa'ah al-kubra khuruju ad-dabbah. Di antara tanda hari kiamat besar yang keempat adalah keluarnya dabbah. Wa hadhihi ad-dabbah jaa ذكرها في القرآن الكريم قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم تحشر ويوم نحشر ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. Di antara tanda hari kiamat yang besar yang keempat adalah sebagaimana atau
yaitu keluarnya dabah. Di antara tanda-tanda besar hari kiamat, yang keempat adalah keluarnya dabah. Dan dabah ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, Allah mengatakan dabah itu akan berbicara kepada manusia, dan dabah ini merupakan ya, di antara tanda-tanda dari hari kiamat. Dan dabah ini akan mengabarkan kepada manusia bahwasannya wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbah minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan tukallimuhum atau dabbah itu akan berbicara kepada mereka, maksudnya adalah akan memberikan tanda, yaitu menulis di dahi orang kafir dengan kata kafir dan di dahi orang mukmin dengan kata mukmin. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dabah ini akan muncul di akhir zaman, ketika manusia telah rusak atau meninggalkan perintah Allah dan mengganti agama yang benar, maka Allah akan mengeluarkan bagi mereka seekor dabah dari bumi yang akan berbicara kepada manusia tentang keadaan mereka. وقد روى الإمام أحمد وصححه الباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسيم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول مما اشتريته فيقول اشتريته من أحد المخطمين. Kemudian وقد ثبت في صحيح مسلم أن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. Ya, di antara yang disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, bahwasannya Nabi SAW mengatakan di antara tanda-tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat, ya, dan keluarnya dabah kepada manusia di waktu duha. Ya, apa saja yang muncul, yang apapun yang muncul ya lebih dahulu, maka yang lain akan menyusul, ya, yang lain akan menyusul. Kemudian waqad thabata fi sahih Muslim aidan waqad rawa Muslim fi sahih an Hudzaifah ibni Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu qala ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakaru wa qala ma tadhkuruna qalu natadhakuru as-sa'ah qala innaha lan takuma hatta taraw qablaha 10 ayatin فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخفص
wa khasfun bizaziratil arabi wa akhiru dzalika narun takhruju minal yamani tatrudun nasa ila mahsyarihim. Ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya kiamat itu tidak akan terjadi sampai 10 tanda-tanda kiamat itu nampak ya, atau terjadi. Apa saja? Ya sebagaimana yang dikatakan, yaitu keluarnya ada dukhon, kemudian dajjal, dabah dan seterusnya. Kemudian waqad ikhtalafa al-ulama'u fi sufhatid dabba iddati ala iddati aqwal. Para ulama berbeda pendapat mengenai sifat dabah dalam beberapa pandangan, ya. Dalam beberapa pandangan beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan al-qaulul awal annaha fasilun naqah salih, bahwasanya pendapat yang pertama bahwa daba adalah anak unta betina Nabi Soleh. Ini adalah pendapat yang pertama. Sedangkan al-qaulus tsani qala al-Qurtubi aula al-aqwal annaha fasilun naqah salih wa huwa as-sahhuha wallahu a'lam. Hadza qaulul Qurtubi rahimahullahu taala. Dan ini Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan pendapat yang paling utama atau paling kuat adalah Daba itu merupakan anak unta betina Nabi Soleh. Dan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan dan ini adalah yang paling sahih, yang paling kuat. Allahu a'lam. Kemudian pendapat yang kedua, al-qaulu tsani annaha dabatun jumi'at min khalqi kulli hayawan. Dabah itu untuk pendapat yang kedua adalah makhluk yang memiliki bagian tubuh dari berbagai jenis hewan-hewan yang ada. Al-qaulu tsalits annaha insanun mutakallimun yunadhiru ahlal bid'ah wal kufr wa yujadiluhum hatta yatabayyana as-sadiqu minal kadhib. Pendapat yang ketiga bahwasanya dabah ini adalah seorang manusia yang berbicara dan berdebat dengan orang-orang ahli bid'ah atau berdebat dengan orang-orang kafir sehingga kebenaran menjadi jelas serta kebatilan menjadi jelas. Waqala waqad radda al-Qurtubi hadzal qaul wa qala bi annahu qaulun fasidun mukhalifun li dhahiril ayah wal ahadits as-sahihah. Allahu jalla wa ala yaqul tukallimuhum wa fil ahadits annaha ayatun khassah khariqatun lil 'adah. Al-Imam Al-Qurtubi ya menolak pendapat yang ketiga ini. Ya karena apa? Beliau mengatakan ini adalah pendapat yang rusak, pendapat yang tidak benar, dan pendapat ini bertentangan dengan zahir ayat ataupun hadits yang sahih. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tukallimuhum. Daba itu akan berbicara dengan mereka. Dan dalam hadis disebutkan daba adalah tanda khusus yang luar biasa yang terjadi, khariqul 'adah. Kemudian pendapat yang keempat, al-qaulur rabi' annaha as-su'ban al-musyrif ala jidaril Ka'bah jidaril Ka'bah allati
ibtara'atha al-iqab hina aradat Quraisyun bina al-Ka'bah. Ada pendapat yang keempat yang terkait dengan daba ini, yaitu daba adalah ular besar yang muncul di dekat Ka'bah dan ditelan oleh burung elang saat Quraisy hendak membangun Ka'bah. Kemudian yang kelima, pendapat yang kelima, annaha dabatun mur'ibatun sya'ra data qawaim tuluha situna dira'an wa yuqalu jassasah innaha al-jassasah. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya daba ini adalah makhluk yang mengerikan. Dia berbulu, berkaki panjang sekitar 60 hasta. Dan ada yang mengatakan ia adalah al-jassasah. Kemudian pendapat yang keenam, annaha ad-daba ismu jins likul ma yadubbu wa laysat hayawanan mushkhasan mu'inan yahwil ajaib wal gharaib. Sedangkan pendapat yang terakhir bahwa daba ini bukanlah satu makhluk tertentu, tetapi merupakan istilah umum untuk semua jenis makhluk yang berjalan di bumi tanpa memiliki bentuk atau keunikan khusus yang ada pada daba tersebut. Ini adalah 6 pendapat yang berbeda-beda yang terkait dengan daba. Kemudian Syekh memberikan kesimpulan dari pembahasan ke-20 ini. Beliau mengatakan al-khulas anallah jalla wa ala lam yadhkur lana sifatid dabah wa lam yadhkurha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisifatin mufassalah fa'alaina an nu'mina bi annaha dabatun khariqatul 'adah tukallimun nasa wa taqulu li fulan anta mu'minu wa li fulan anta kafirun fatasimun nas ay ta'lamun nasu ala wujuhihim fal mu'minu yastaniru wajhuhu wal kafiru ya'lamu bi'alamatin yu'raf biha wal khitam, ya, dan seterusnya. Kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara rinci terkait dari sifat-sifat daba ini. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan secara mendetail, secara rinci terkait sifat-sifat daba ini. Oleh karena itu, kata Syekh, kita harus beriman, ya, kita harus percaya, wajib bagi kita untuk mengimani akan dabah ini, ya, bahwasanya dabah ini adalah makhluk yang khariqul adah, yaitu makhluk yang luar biasa yang nanti akan berbicara kepada manusia dan berkata kepada manusia, ya, engkau adalah seorang beriman dan engkau adalah seorang yang kafir dan seterusnya. Dan dabah ini akan memberikan tanda kepada manusia, yaitu menandai wajah-wajah mereka, ya, menandai wajah manusia sehingga wajah orang beriman akan bercahaya, sedangkan wajah orang-orang kafir akan diberi tanda yang dapat dikenal, atau tanda tersebut yang menjadi tanda orang lain bisa mengenal ini adalah seorang mukmin atau ini adalah seorang yang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah tanda daripada tanda-tanda atau perbedaan pendapat daripada terkait dengan dabah. Taib, para mahasiswa-mahasiswi, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pada pembahasan yang ke berapa ini? Ke-21. Kita lanjutkan ke pembahasan yang ke-21. Saya mengatakan wasalna ilal bab
المحاضرة الحادية والعشرون. وصلنا إلى الباب الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر وفيه 6 ضوابط. Ya, kita telah sampai kepada bab yang kelima, ya, yang berkaitan dengan beriman kepada yaumul akhir. Ya. Dan ada 3 dhawabit. Yang pertama alamatus sa'atil kubra alamatus sa'atil kubra 10, yaitu al-awwal ad-dajjal, al-thaniya nuzul Isa alaihi salam, al-thalitha khuruj Ya'juj wa Ma'juj, الرابعة خروج الدابة، الخامسة طلوع الشمس من مغربها، السادسة الدخان، السابعة خسف بالمشرق، الثامنة خسف بالمغرب، التاسعة خسف بجزيرة العرب، العاشرة نار تخرج من قعر عدن fil Yamani tasuqun nasa ila mahsyarihim. Ini adalah tanda-tanda besar daripada hari kiamat, ada 10. Kemudian al-alamatul khamisah, sedangkan tanda kiamat besar yang kelima adalah tulu'us syamsi min maghribiha wa hadhihi min alamatis sa'ah al-kubra wa daliluha ودليلها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال 6 طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. Syekh mengatakan tanda yang kelima adalah tulu'us syamsi min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Dan ini termasuk salah satu tanda-tanda besar hari kiamat. Di antara dalilnya adalah yang sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datang 6 perkara, yaitu terbitnya matahari dari arah barat, munculnya asap atau dukhon, keluarnya dajjal, keluarnya binatang melata atau dabah, kematian salah seorang di antara kalian, atau peristiwa besar yang menimpa umat secara umum. Wa ma'na al-hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil musara'ah fi a'mali ta'ati qabla an nudrika hadhihi al-alamat. Imma an tushghiluna 'ani ta'ah aw yahdithu hunaka fitnatun wa minha 'alamatun la yaqbalu al-'amal hinaha wala at-taubah mithl طلوع الشمس من مغربها قال أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. خاصة أحدكم فسرها العلماء بالموت، أي أن يموت أحدكم فينقطع عمله. وهناك قول آخر خاصة أحدكم أي أن ينشغل أحدكم بأموره الخاصة عن الطاعات. أو أمر العامة وهو القيامة موت يعم الناس جميعا وهو القيامة. Makna ataupun maksud daripada hadis ini adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk segera dalam melakukan amalan ketaatan sebelum datangnya tanda-tanda yang telah disebutkan tadi. Karena bisa jadi tanda-tanda itu akan menyibukkan kita dari ketaatan atau terjadinya fitnah.
Dan di antara tanda-tanda itu adalah yang membuat amal dan taubat tidak diterima lagi. Seperti terbitnya matahari misalnya dari arah barat. Maka ketika matahari telah terbit dari barat, maka taubat tidak diterima lagi. Nabi SAW mengatakan, atau perkara khusus pada diri salah seorang di antara kalian atau perkara umum. Perkara khusus pada diri kalian maksudnya adalah para ulama menafsirkannya sebagai kematian. Ya, perkara khusus maksudnya adalah jika kematian telah tiba pada setiap insan. Yaitu ketika salah seorang di antara kita meninggal dunia sehingga terputuslah amalannya. Ya, makna dari sabda Nabi atau perkara khusus pada diri salah seorang di antara kalian adalah ketika seseorang sibuk dengan urusan pribadinya hingga lalai dari ketaatan kepada Allah. Adapun maksud dari perkara umum adalah kiamat, ya terjadinya kiamat ya yang menimpa seluruh manusia, dan ini adalah yang akan menyibukkan kita semua. Kemudian ويؤخذ من هذا الحديث أن يجتهد الإنسان في عمل الطاعات في كل وقت لأنه لا يدري في الأيام القادمة كيف سيكون الحال. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة قريبان جدا جدا حتى قال بعض العلماء قد يكونون في يوم واحد. Intinya adalah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu semangat dalam mengamalkan ketaatan dalam setiap waktu. Ya, karena kita semua tidak tahu apa yang terjadi ya di setelah itu. Ya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari berikutnya. Di dalam sebuah hadis Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan di antara inna awal al-ayati khurujan tulu'asy syamsi min maghribiha. Di antara tanda pertama adalah terbitnya matahari dari barat, kemudian keluarnya dabah di pagi hari, dan seterusnya sebagaimana yang kita jelaskan di atasnya. Dan tanda-tanda kiamat ini dari satu tanda ke tanda yang lain itu sangat dekat, ya sangat dekat. Bahkan terjadi dalam satu hari dengan beberapa tanda. Jadi tidak ada yang tahu ini. Dan intinya adalah tanda pertama ke tanda yang berikutnya itu adalah sangat dekat. Oleh sebab itu Rasulullah mewanti-wanti kepada umatnya untuk senantiasa bersungguh-sungguh semangat dalam memperbanyak amal soleh. Wa qad rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu la taqumu as-sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha fa idza talat fara'aha an-nasu amanu ajma'un fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuhum lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira wala wala taqumanna as-saatu wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wala yatuyanihi wala taqumanna as-saatu wa qad insarafa ar-rajulu bi labanil li
لكحته فلا يطعمه ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولا تقومن الساعة وقد رفع عقلته إلى فيه فلا يطعمها. وهذا يدلك على أن الساعة تأتي بغتة. ومعنى يليط حوضه أي يصلحه ويدهنه بالأسمنة ونحوه. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانهم لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة الأرض. Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan bahwasanya dalam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari arah barat, manusia melihatnya. Mereka semuanya beriman, namun saat itu iman seseorang tidak lagi bermanfaat bagi dirinya jika sebelumnya ia tidak pernah beriman atau tidak pernah berbuat kebaikan dalam keimanannya. Hari kiamat akan terjadi sementara dua orang laki-laki telah membentangkan kain di antara mereka, namun mereka tidak sempat berjual beli dan tidak sempat melipatnya. Hari kiamat terjadi sementara seseorang telah pulang membawa susu dari untanya, namun ia tidak sempat meminumnya. Dan hari kiamat terjadi sementara seseorang sedang memperbaiki kolam airnya, namun ia tidak sempat meminumnya. Hari kiamat terjadi sementara seseorang mengangkat makanannya ke mulutnya, namun ia tidak sempat memakannya. Dan hal ini menunjukkan bahwa kiamat datang secara tiba-tiba. Ya, baghtatan, tiba-tiba. Adapun makna maksud dari haudahu adalah memperbaiki atau membangun kolamnya dengan semen dan sejenisnya. Dalam Sahih Muslim juga disebutkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, ada tiga hal yang jika muncul maka tidak lagi bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya dia tidak beriman atau dia tidak pernah berbuat kebaikan ketika dia masih dalam keimanannya, yaitu terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal, dan keluarnya binatang melata dari bumi. Masya Allah. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya jika matahari telah terbit dari barat, maka taubat tidak akan diterima sama sekali, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Syekh Ibnu Al-Arabi mengatakan, intinya adalah sama ya, sampai di bawah. Dan para asatidah mungkin kita cukupkan sampai pada halaman 37 ya. Nanti insya Allah kita akan melanjutkan di sini pada halaman 38. Ya, perkataan mu'allif wa mimma
yadulluka ala anna syamsi idza tala'at min maghribiha fa inna taubata la takbalu mutlaqan. Sampai sini. Baik, wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini kita terjemahkan secara umum. Ya, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh teman-teman atau para mahasiswa-mahasiswi yang menyimak video ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum wa husni hudurikum. Barakallahu fikum. Nakhtatim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sedikit panas ya di tempat Ana, jadi saya batuk-batuk. Barakallahu fikum atas doanya. Ana izin live nggih.